Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap baik-baik saja ya. Di kisah kali ini akan menceritakan mengenai cerita tentang laboratorium IPA di sebuah sekolah yang terkenal angker dan penuh misteri. Cerita ini bersumber dari akun Twitter @rogerfm21. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja. Saatnya kelas dimulai. Cerita ini baru saja terjadi saat saya dan teman saya sedang membenahi laboratorium IPA yang telah lama tidak terpakai. Saya dan teman saya berprofesi sebagai guru IPA di sebuah yayasan Islam di Tangerang. Sebenarnya saya tidak sanggup menjalani tugas sebagai pengurus laboratorium, mengingat saya juga belum ada pengalaman. Saya baru saja lulus dari perguruan tinggi dan belum ada pengalaman mengajar, apalagi menjadi pengurus laboratorium. Tetapi untuk peningkatan akreditasi sekolah, saya harus siap menjalani tugas ini. Siangnya, saya dan teman saya mengunjungi laboratorium yang sudah lama tidak terpakai. Benar-benar kotor, gelap, pengap, dan sangat tidak layak untuk jadi laboratorium. Saya dan teman saya memisahkan barang-barang yang sudah tak layak dan mengumpulkan barang-barang yang masih bisa dipakai. Ketika sedang asyik bersih-bersih, tiba-tiba datang seorang siswa SD. Kehadirannya mengagetkan kami, karena kami tidak tahu kapan dia masuk ke lab ini. Tak terdengar juga suara pintu terbuka. Karena melihat anak tersebut batuk parah, saya menyuruhnya untuk keluar ruangan. Saya pun berkata, agar jangan ikut ke dalam, karena kamu sedang batuk. Jadi menunggu di luar aja, saya khawatir kalau batuknya akan semakin parah. Begitu kataku kepada anak itu. Namun siswa SD itu pun menjawab, menurutnya tidak apa, dia sudah terbiasa di sini. Dan dia suka jika ada orang yang merapikan lab yang berantakan ini. Begitu jelas anak itu. Saya pun kembali mengucapkan kalau dengan kondisinya yang seperti itu sangat amat tidak aman jika harus bertahan di ruangan ini. Lebih baik menunggu saja di kelas. Saking sibuknya saya tak memperhatikan anak itu keluar. Tak lama kemudian, ada seorang siswa SD lagi yang masuk dan berkata kepada saya. Dia berkata kalau apakah saya tidak takut? Karena menurutnya lab ini adalah lab yang angker. Saya pun bertanya, di mana angkernya? Ini cuma lab kotor kok. Dan memang jin suka dengan yang kotor-kotor, makanya nanti akan saya bersihkan supaya sekolah bisa memakai lagi lab ini. Begitu jelasku kepada anak SD itu. Siswa itu pun berkata kembali, menurutnya pernah ada siswa asrama yang meninggal karena kanker paru-paru, dan kuburannya ada di samping rumah bapak kepala yayasan. Dan sudah banyak menurutnya yang melihat penampakan itu. Pokoknya ciri-ciri anak itu memiliki rambut yang ikal kusut, badannya kurus, putih pucat, dan terus batuk-batuk. Saya pun kaget. Apa mungkin anak yang tadi? Tak lama kemudian teman saya mendengar percakapan saya dan siswa itu dan langsung menjerit seketika. Dan kami bertiga segera lari keluar dari lab itu. Kami menceritakan kepada guru kurikulum. Akhirnya guru itu bersedia menemani kami lagi untuk membersihkan lab itu. Ketika sampai di lab, siswi misterius itu kembali datang. Kali ini saya melihatnya seolah-olah dia itu sangat menyeramkan. Padahal sebenarnya tidak. Hanya memang tubuhnya sangat kurus dan pucat seperti penyakitan. Pakaiannya pun juga tidak terurus. Mungkin karena deskripsi dari siswa tadi yang membuat saya takut dengan sosok yang memang bukan manusia itu. Kemudian dia bertanya lagi kepada kami, "Apakah ibu masih di sini?" Saya pun menjawab,
Sudah, kamu keluar saja. Jangan di sini. Nanti tambah parah batuknya. Jujur di situ kami sangat ketakutan karena menyadari bahwa siswi itulah yang sering diyakini sebagai penampakan dari arwah siswa yang meninggal akibat penyakit kanker. Siswi tersebut pun menjawab kalau dia sudah terbiasa di sini, baik siang maupun malam, menjaga lab ini, merapikan jika ada benda yang jatuh atau rusak. Dan menurutnya tempatnya memang di sini. Sambil jalan menembus tembok. Tubuhnya yang tadi nyata seperti manusia kemudian berubah menjadi samar-samar atau berbayang. Wajahnya menjadi pucat menyeramkan sebelum akhirnya menembus tembok lab itu. Dan itu dia cerita tentang laboratorium IPA di sebuah sekolah yang terkenal angker dan penuh misteri. Terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini, dan tentunya terima kasih juga kepada akun Twitter @rogerfm21 yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.